Setahu saya, mungkin bukan bulan depan, bulan ini sudah, karena ini udah Januari. Tapi kan ucapkannya Desember, sekarang sudah Januari bulan depan ya. Iya, lah Pak Anies itu rencananya kan mau launching ormas Oke. di bulan-bulan ini. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya. Mungkin kalimatnya Pak Anies, gue masuk ormas lo dong supaya gue bisa ikut bantu-bantu. Mungkin kira-kira kayak gitu interpretasi saya. Bagaimana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran itu lahir dalam konteks entitas personal, tapi bagaimana ini juga terbangun, terinstitusionalisasi gitu loh, sehingga terjadi sebuah organisasi juga yang kuat untuk bagaimana menjadi alat perjuangan pikiran-pikiran maupun cita-cita politik Pak Anies. Nah, sehingga dalam konteks ini maka tentunya butuh kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya satu spektrum, tapi tentunya semua spektrum politik. Produser Jakarta Melayu Festival sekaligus pendukung Anies Baswedan Wiz Khalifa membeberkan rencana mantan gubernur Jakarta itu dalam waktu dekat. Ia mengatakan, koleganya itu berencana meresmikan organisasi kemasyarakatan atau ormas baru pada bulan Januari 2025. Pertanyaan ini disampaikan Wiz saat menjawab pertanyaan pembawa acara Kompas Petang di Kompas TV. Setahu saya, mungkin bukan bulan depan, bulan ini sudah, karena ini udah Januari. Tapi kan ucapkannya Desember, sekarang sudah Januari bulan Iya. depan ya. Lah Pak Anies itu rencananya kan mau launching ormas Oke. di bulan-bulan ini. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya. Mungkin kalimatnya Pak Anies, gue masuk ormas lo dong supaya gue bisa ikut bantu-bantu. Mungkin kira-kira kayak gitu interpretasi saya. Ia menduga kejutan yang dimaksud itu seperti nantinya Ahok bersedia masuk ke dalam ormas yang digagas oleh Anies Baswedan tersebut. Anies dan Ahok mencuri perhatian publik saat saling bercengkrama di sela acara Bentang Harapan Jakasa. Meski pernah menjadi rival dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies dan Ahok terlibat akrab dan santai dalam interaksi serta perbincangan mereka. Saat pertama kali ditanya oleh wartawan mengenai isi pembicaraannya dengan Ahok, Anies memilih menjawab dengan singkat, ngobrol dengan semua. Namun suasana berubah menarik ketika wartawan menanyakan isi bisikan Ahok kepada Anies. Anies pun memanggil Ahok kembali ke dekat mikrofon. Kemudian ia bertanya, Pak Ahok ditanyain, bisikan apa? Ahok lalu menjawab, bulan depan, tunggu saja. Yang satu ada kegiatan sosial, tapi bahwa pendukung Mas Anies ini kan relatif banyak tapi masih terpisah-pisah. Nah, ini akan diorganize juga secara bagus, dan ya kita lihat aja momentumnya ke depan juga akan melakukan sesuatu sehingga Mas Anies yang tadinya menjadi entitas personal, dia akan menjadi sebuah entitas yang terorganisir dengan baik. Karena Mas Anies punya potensi, ada 24% pemilihnya, dan tentunya ini adalah menjadi bagian penting untuk bagaimana menjadi instrumen perjuangan Mas Anies ke depan. Berawal dari ormas, jangan-jangan ke partai politik lagi nggak? Ya kalau ormasnya tetap, yang partai politik juga tentunya harus disiapkan. Sebelumnya beredar kabar rencana tokoh perubahan Anies Baswedan menginisiasi lahirnya organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat. Ormas nantinya diharapkan fokus pada beberapa hal, diantaranya keagamaan, pemberantasan korupsi, narkoba, dan kemaslahatan umat, serta konsen pada penanganan dampak bencana. Keberadaan ormas yang mungkin kelak namanya Gerakan Rakyat merupakan bentuk pelayanan sekaligus pengabdian yang ingin Anies Baswedan lakukan kepada masyarakat. Ormas tersebut nantinya diharapkan tidak bersifat eksklusif, yang menampung semua elemen masyarakat. Yang jelas bahwa Mas Anies dan juga Ahok kemarin telah sama-sama berjuang bersama dengan sebagian besar warga Jakarta yang telah memenangkan Pram dan Dul. Nah, tentunya momentum ini kan tidak hanya berakhir kebersamaannya di situ, tapi tentunya kan masih ada jalan panjang menuju bagaimana membangun Jakarta menyala. Nah, dalam rentang waktu yang sangat dekat misalnya, kita melihat bahwa bulan depan ya sudah diproyeksikan untuk pelantikan Mas Pram dan Bang Dul. Tentunya ada sebuah proses yang disiapkan untuk di situ. Nah, bisa jadi, ya kita kan nggak tahu, bisa jadi bahwa dalam rentang menyiapkan proses itu, ya Mas Anies dan juga Ahok dan yang lainnya ya selalu diminta saran, pandangan, pendapat. Jadi semacam penasihat lah ya? Ya itu kan dari Mas Pram dan Bang Dul tentunya yang nanti akan dilantik. Tapi bahwa dari sisi apa namanya, ya ini kan kita tidak tahu kejutannya ini seperti apa. Tapi bahwa itu bisa menjadi bagian dari sesuatu momentum yang akan bersama Mas Anies dan juga Ahok. Yang kedua, ya kita juga lihat bahwa memang Mas Anies punya perencanaan yang sudah dirumuskan sejak lama dan sudah sangat matang untuk meluncurkan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang nyata. Nah, ini juga dalam waktu dekat